Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga karena korsleting listrik, 10 bangunan di Loajanan Samarinda ludes terbakar. Dua kapal bertabrakan di Muara Pegah, Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, puluhan penumpang selamat. Beras dijual lebih murah di pasaran. Warga rela mengantre panjang untuk mendapatkan beras murah di Samarinda. Kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo, Loajanan Ilir, Samarinda ini terjadi pada Sabtu tengah malam. Musibah itu menyebabkan warga panik dan masing-masing berusaha menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Sementara puluhan relawan bersama petugas damkar berjibaku memadamkan api. Ketua RT setempat menyebut api bermula dari bagian belakang permukiman. Namun, ia masih belum mengetahui sebabnya. Data sementara terdapat 10 bangunan yang ludes dilalap api. Selain itu juga terdapat 1 gudang penyimpanan arsip kelurahan setempat. Rumah kayu semua, cuma ada rumah beton itu dapurnya. Berapa pintu Pak yang terbakar? Kalau pintunya sekitar 15. Berapa warga Pak selain rumah, arsip ada juga terbakar juga? Ada gudang itu ikut terbakar, tapi gudang kosong. Arsip itu kemarin sudah diambil? Belum. Oh, arsip dari kelurahan yang dititipkan di situ. Selama kelurahan kemarin masih dalam proses pembangunan. Pihak damkar menyebut upaya pemadaman dilakukan secara maksimal. Akan tetapi, mereka sempat terhambat oleh akses jalan sempit di dalam gang. Setelah berupaya selama 1,5 jam, kobaran itu pun berhasil dipadamkan. Data sementara sekitar 10 rumah yang terbakar. Ada kendala nggak Pak saat pemadaman? Kendala jalan di dalam cukup sempit, tapi akses untuk jalan di luar lumayan lumayan besar karena di jalan raya. Korban Pak? Korban belum dapat data kita. Belum dapat. Durasi penanganan Pak? Penanganan sekitar 1,5 jam. Musibah ini tidak menelan korban jiwa. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Jalan Haji Marhusen, Sungai Kapih, Samarinda, Jumat siang geger. Ini setelah seorang pekerja bernama Budi ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan tidak bernyawa dengan posisi duduk di kursi di sudut bengkel. Salah satu rekan korban menyatakan dirinya datang pukul 8 pagi. Saat itu suasana masih sepi dan didapati Budi duduk di kursi. Awalnya rekannya itu mengira Budi dalam kondisi baik-baik saja. Mereka menjadi curiga lantaran Budi tak juga bergerak dan nafasnya tidak lagi terlihat. Setelahnya mereka pun segera melapor ke polisi. Saya masuk kerja itu jam 8. Jam 8 kan saya buka terpal ini. Aku kaget si anak ini kok duduk di kursi terus mukanya pucat. Aku kira tidur nyenyak, tapi aku perhatikan kan ini napas ini kok nggak ada kok.
nggak ada naik turun gitu baru saya lapor ke bosnya. Oh, itu gitu. aja. Ini sudah berapa lama ini korban ini di tempat kerjanya ini? Ya 2 hari lah. 2 hari. Berarti baru Pak ya? Iya, bengkelnya kan 2 mingguan ada itu tutup gitu kan. Sementara, Ketua RT setempat memastikan korban bukanlah penduduk setempat. Bahkan keberadaannya pun tidak pernah dilaporkan. Meski begitu, Ketua RT ini mengaku jika korban kerap mondar-mandir di sekitar lokasi kejadian. Lain warga di sini juga tidak ada laporan ke RT juga tidak ada. Saya juga tidak kenal sama yang almarhum. Oke. Berarti beliau ini datang sudah berapa hari spontan Pak RT atau ada informasi dari? Sampai saat ini saya hanya baru tahu kalau sudah meninggal di sini. Artinya gitu berarti ya? Nah, jadi kita tidak tahu untuk setiap harinya almarhum ini seperti apa. Saya tidak tahu sama sekali. Hanya kebetulan waktu meninggalnya ada di lokasi RT 18 Kelurahan Sayakapi. Jasad Budi selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Polisi juga masih mengumpulkan bukti dan keterangan guna memastikan sebab kematiannya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Uang hasil korupsi tambahan pendapatan pegawai atau TPP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri ke Pemkab Berau. Uang yang jumlahnya mencapai 935 juta rupiah ini disita penyidik dari tangan terpidana bernama Sundarto yang sebelumnya menjabat sebagai staf bendahara Dinas Kesehatan Pemkab Berau. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redap menyebut, barang bukti tersebut dikembalikan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap. Penyitaan dilakukan karena penyidik meyakini uang tersebut merupakan aset Pemkab Berau yang disalahgunakan oleh terpidana. Proses hukum ini sudah berkekuatan hukum tetap, jadi kami menjalankan eksekusi terhadap 6 perkara ini. Saya tambahkan lagi, jadi ini pun juga sebagai satu bentuk nyata kerjasama kami dengan pemerintah daerah. Kami membantu pemerintah daerah di dalam kegiatan yang sekarang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya itu kami bukan hanya sekedar melakukan penghukuman, menuntut orang untuk dihukum, tapi pun juga kami berupaya untuk bisa mengembalikan keuangan daerah yang memang disalahgunakan oleh beberapa oknum yang telah dilakukan. Bupati Berau memperingatkan kepada organisasi perangkat daerah maupun kepala kampung agar berhati-hati saat mengelola anggaran. Khusus untuk kepala kampung disarankan agar memiliki program jaga desa. Ini dimaksudkan agar perkara korupsi dapat diminimalisir. Seluruh APD, kemudian juga kepala kampung ya, karena OPD ini memegang anggaran yang tidak sedikit. Demikian juga dengan kepala kampung yang ada di 100 kampung yang ada, memegang alokasi dana kampung yang tidak sedikit. Sehingganya perlu saya menghimbau kepada seluruh OPD dan kepala kampung untuk ada program jaga desa. Jaga desa ini penting, kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri dalam hal meminimalisir tindak korupsi. Sementara itu, Sunarto saat ini sudah divonis 1 tahun penjara dan didenda sebanyak 50 juta rupiah. Vonis tersebut lebih ringan 1 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.